Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film kriminal yang diangkat dari kisah nyata dari Korea Selatan adalah film Nutrial yang akan membuat Anda emosi ketika nontonnya, apalagi saya. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang pria berumur 16 tahun yang dituduh telah membunuh supir taksi di tengah malam. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah Nutrial. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jo Hyun Woo yang saat itu ia baru saja pulang bekerja. Di malam itu di perjalanan ibunya menelpon dan mengatakan mengapa jam segini ia belum pulang saja karena sedari tadi beliau menunggunya di rumah. Sehingga Hyun Woo yang ketika sedang menyalakan sebatang rokoknya, tiba-tiba saja seorang pria secara mendadak berada di tengah jalan. Setelah kejadian itu, Hyun Woo menelpon polisi dan mengatakan jika dirinya melihat adanya supir taksi yang sudah tewas saja di tempat. Hyun Woo menceritakan semua kejadian yang dialaminya jika ia melihat bapak supir taksi yang sudah tewas karena ia terjatuh dan melihat ada seorang pria yang secara tiba-tiba sudah berada di depannya. Kemudian di sana ada seorang polisi bernama Chulgi yang tanpa basa-basi ia langsung membuka jok motor dan menemukan sebilah pisau. Yang karena memang kebetulan di jok motor Hyun Woo adanya pisau yang dalam kurung hanya kebetulan, polisi Chulgi langsung membawa Hyun Woo sebagai tersangka pembunuhan malam itu. Dan ketika Hyun Woo diadili di pengadilan, ia pun didakwa hingga akhirnya sidang memutuskan jika Hyun Woo dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Setelah 15 tahun berlalu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Jun Yong. Adalah pengacara yang bisa dibilang karirnya yang begitu tidak baik dalam menyelesaikan masalah. Yang mana saat itu Jun Yong yang di sana sedang menangani kasus gugatan mengenai perusahaan untuk ganti rugi tanah warga. Namun sayangnya dalam persidangan itu Jun Yong kalah dan dihina oleh warga yang ada di sana dan disebut sebagai penipu. Jun Yong yang mendengar hal itu ia marah dan sangat marah bahwa dirinya saja telah dirugikan karena biaya persidangan tersebut menggunakan uang pribadi miliknya. Kemudian ada seorang ibu yang ternyata beliau adalah ibu Hyun Woo yang saat itu di sana beliau sedang diminta ganti rugi sebesar 40.000 won atas pembunuhan Hyun Woo terhadap korban, yang mana beliau marah dan kesal mengapa dirinya harus membayar untuk pembunuhan yang jelas-jelas itu tidak dilakukan oleh putranya. Sehingga ia kesal dan mengatakan jika ia sudah cukup menderita sebelumnya karena pernah ditinggal sang anak selama 2 tahun wajib militer, dan kini ia tidak sanggup lagi jika harus melepaskan anaknya di penjara dan ditambah dengan bunga selama 10 tahun dengan total yaitu 170.000 won. Sementara itu pengacara Jun Yong yang kini tidak mempunyai pekerjaan pun ia menelpon salah satu temannya yang bernama Chang Won dan mengatakan jika saat ini ia sedang membutuhkan pekerjaan. Namun temannya itu mengatakan jika dirinya saja saat ini ia pusing dan malah sekarang ini sedang kesusahan. Setelah memutuskan untuk bertemu Chang Won, seorang yang bekerja di biro hukum yang sesaat mengobrol dan membicarakan sesuatu, Jun Yong meminta kepada Chang Won untuk kali ini saja sebagai teman baiknya ia mau membantu untuk memperkerjakan apa saja asalkan itu menghasilkan uang. Karena memang Jun Yong adalah CS beratnya, Chang Won mencoba membantu untuk mengajak Jun Yong dan bersiap untuk pergi ke kantor besok pagi bertemu dengan CIO secara langsung. Di keesokan harinya Jun Yong dan Chang Won bisa berkumpul sambil mendengarkan Go Pil Ho, seorang kepala di biro hukum tersebut. Di sana beliau sedang menjelaskan mengenai dan menanyakan apa yang akan kamu lakukan jika setelah bangun tidur. Yang karena pertanyaan itu tidak ada yang mau atau karena memang tidak bisa menjawab, Jun Yong yang memiliki kecerdasan yang cukup amat baik ia bisa menjelaskan kesan yang tepat. Sehingga hal itu Jun Yong bisa mendapatkan peluang untuk bisa mencari uang dan kini ia juga bisa bekerja pertamanya di biro hukum gratis. Sesaat sedang memotret kita panggil saja Ibu Yun menghampiri Jun Yong dan mengatakan jika saat ini mereka mendapatkan job gratis yang harus ia cek sekarang juga. Kemudian mereka berdua pun menuju rumah dari si permintaan tadi yang konon beredar orang bilang bahwa orang tersebut sudah banyak meminta bantuan hukum tetapi tidak ada yang peduli sama sekali karena orang tersebut tidak mampu membayarnya. Namun ketika sedang asik-asiknya mengobrol tak disangkanya ban mobil mereka pun bocor, tetapi beruntungnya kebocoran ban tersebut tepat di depan rumah yang sedang mereka tuju.
Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang beberapa tahun lalu telah dituduh dan kini ia telah bebas, yaitu Hyunwoo. Tak lama kemudian Ibu Hyunwoo datang dan Ibu Yun menjelaskan jika kedatangan mereka karena sesuai dengan laporan tadi. Perlu kalian ketahui, ketika Ibu Yun yang sesaat penglihatannya masih jelas ia sempat meminta pengacara untuk membantu kasus anaknya itu dan justru malah kena tipu. Sehingga wajar jika Hyunwoo marah karena dirinya tidak ingin jika ibunya menghabiskan uang jika ujung-ujungnya kena tipu lagi. Tak lama kemudian, setelah menjelaskan di sana, Junyoung menyarankan kepada Hyunwoo untuk menyelesaikan tuntutannya yang telah menimpanya tersebut. Dengan menyelesaikan masalah itu, kalau memang benar Hyunwoo tidak membunuh supir taksi pada saat malam itu, maka ia tidak harus membayar 170.000 won tersebut dari tuntutan keluarga si korban. Kisah akan flashback ke 14 tahun yang lalu, yang mana saat itu rambut Hyunwoo gondrong, yang saat itu juga penglihatan sang ibu juga pas masih jelas-jelasnya. Ketika suatu malam Hyunwoo yang berada di kafe kedatangan polisi yang di awal film tadi, dan diceritakan pada malam itu Hyunwoo yang sehabis pulang kerja ia justru jatuh dan melihat si pembunuh yang sempat ia tegur. Hyunwoo yang lupa kalau di jok motornya ada pisau karena memang hanya kebetulan saja, tetapi dengan adanya bukti tersebut polisi tetap saja menyangkal hingga menjadikan Hyunwoo sebagai pelaku malam itu. Kemudian kita akan diperlihatkan betapa sampahnya dan kejamnya hati si Chulgi ketika Hyunwoo disiksa dan dipaksa untuk mengaku perbuatannya yang sama sekali tidak ia lakukan, yang mana bukan hanya disiksa dan dipukuli saja, ia juga dipaksa untuk menulis sebuah skenario bagaimana cara Hyunwoo membunuh. Wedan. Cerita pun berganti di masa sekarang, yang dimana Junyoung yang kini tertarik untuk menguak semua kasus Hyunwoo. Di sana Junyoung mengatakan kepada Changwon jika dirinya akan membebaskan Hyunwoo dari tuduhan dan tentunya itu tidak akan ada lagi tuntutan ganti rugi. Tetapi Changwon mengatakan jika itu semua tidak akan bisa terjadi karena kasus itu sudah lebih dari 10 tahun dan tuntutan ganti ruginya tersebut sudah sah secara hukum. Tetapi di situ Junyoung memiliki ide dengan meminta semua direksi Temis untuk berkumpul nantinya. Dalam ruang rapat itulah Junyoung menjelaskan bahwa keinginannya adalah untuk melakukan sidang ulang mengenai kasus beberapa tahun yang lalu. Dengan begitu yakin Junyoung mengatakan jika ini memang maka citra biro hukum pastinya akan baik di depan semua publik. Namun sang kepala biro hukum di situ mengatakan bagaimana jika Hyunwoo memang benar-benar adalah seorang pembunuhnya. Dengan keyakinan yang telah dijelaskan oleh Junyoung, akhirnya kasus tersebut pun diterima. Kemudian Junyoung pun menemui jaksa yang menyimpan data-data kasus Hyunwoo yang pastinya untuk meminta data, dan alhamdulillahnya sidang ulang diterima dan akan dilakukan 3 bulan lagi di tanggal 13 Oktober. Di sana Junyoung juga dengan keberaniannya diam-diam mencuri data-data penting yang terkait dengan kasus Hyunwoo. Keesokan harinya Junyoung menemui perusahaan taksi dengan kedatangannya itu untuk meminta kepada si bapak tersebut untuk melihat waktu terakhir argo taksi yang sempat menjadi kasus pembunuhan beberapa tahun terjadi. Namun sayangnya data dari argo tersebut telah diutak-atik, diduga telah dihapus oleh seseorang tak siapa. Namun tak diduganya salah satu dari anak buah Chulgi menguping dan langsung melaporkannya. Kebetulan saat itu Chulgi sedang menginterogasi seorang pemuda yang dipaksa untuk mengaku dan pastinya akan menjadi korban tuduhan selanjutnya. Namun si anak buah pun menelpon dan bilang jika saat ini ada seorang pengacara yang bakal melakukan sidang ulang kasus Hyunwoo. Di sebuah tempat makan, Junyoung memberikan sebuah bukti mengenai kasus Hyunwoo dan bilang bahwa ia akan melakukan sidang ulang yang akan membuat Hyunwoo bakal bebas dari tuntutan rugi yang diminta keluarga si korban. Hyunwoo yang mendengar hal itu seakan tidak begitu yakin jika kasus tersebut akan berhasil. Setibanya di luar, Junyoung terus saja dicuekin dan Junyoung marah jika Hyunwoo tidak tahu berterima kasih karena ia sedang serius menyelesaikan kasus tersebut. Yang mana saat itu Hyunwoo tersadar jika ia berdiri tepat di jalan yang pernah menimpanya. Kemudian Hyunwoo pun meminta berkas pembunuhan kepada Junyoung dan memperagakan cara dan waktu bagaimana cara kalau memang ia membunuh, dengan meminta kepada Junyoung untuk menggunakan stopwatch dan mulai untuk menentukan waktu yang sesuai dengan skenario yang sudah diatur oleh si Tae Chulgi dan membandingkan dengan data pengadilan.
Dan kini Jungyong mengetahui jika data pengadilan hanyalah rekayasa. Kemudian Hyunwoo menunjukkan dan memberitahu jika tempat ini adalah tempat di mana ia pernah dipukuli dan dipaksa untuk mengaku. Sehingga Hyunwoo yang teringat dengan apa yang telah orang itu lakukan kepadanya, ia merasa sedih dengan paksaan oleh Seulgi dan beberapa rekan lainnya. Di pagi harinya Jungyong menunjukkan bahwa kasus Hyunwoo sepertinya ada kejanggalan, namun sayang data dari Jungyong tidak bisa untuk melakukan sidang ulang. Lalu Changwon mengatakan jika ada satu cara untuk bisa melakukan sidang ulang, yaitu dengan menemukan si pembunuh yang sebenarnya. Setelah dipenjara dan keluar, Hyunwoo yang pernah bekerja di tempat itu sebelumnya, ia datang dan mengatakan untuk dirinya dipekerjakan kembali karena saat ini ia sangat butuh sekali pekerjaan. Di situ juga Hyunwoo bilang jika dirinya tidak berguna atau tidak bisa diandalkan, maka ia siap untuk pergi dan tidak akan kembali lagi. Bapak bos yang mendengar hal itu, alhamdulillahnya Hyunwoo pun boleh untuk bekerja kembali. Kemudian sesaat Jungyong dan Hyunwoo mengobrol santai di sana, Hyunwoo memberikan uang hasil kerja seharian tadi yang saat itu mereka berdua begitu semangat dan membuat gambaran mengenai pembunuhan waktu itu. Di situ Jungyong mengatakan kepada Hyunwoo apakah malam itu ia melihat adanya orang selain dirinya. Hyunwoo yang agak sedikit lupa, tetapi dengan ingatannya itu Hyunwoo mengatakan jika memang pada malam itu memang benar-benar ada seseorang. Dengan mengingat semua kejadian pada malam itu, wanita yang pernah bekerja dengan Hyunwoo bernama Sojung yang saat dirinya akan diperkosa, ternyata malam itu Hyunwoo ada di sana dan mendengar keributan dan bingung jika ia ragu untuk menolong wanita tersebut. Sehingga Hyunwoo yang mendengar jika pria itu sudah semakin keterlaluan atau sudah di luar batas, Hyunwoo pun turun tangan dan membantunya. Setelah pria itu cukup tidak berdaya, Sojung marah dan mengambil pisau dan ingin membunuh pria itu, tetapi Hyunwoo mencegah dan langsung membawanya pergi dari sana. Sehingga setelah menceritakan semua yang dialaminya, Hyunwoo menyimpulkan jika Sojung bisa menjadi saksi kuat untuk nanti di pengadilan. Kalian pahamlah kenapa ada pisau di jok motornya kan? Di keesokan harinya, saat itu kedatangan seorang pria bernama Yongjae. Yang perlu kalian ketahui bahwa Yongjae ini dulunya pernah menangani kasus Hyunwoo. Kedatangan dirinya karena memang terkait mengenai kasus Hyunwoo. Di sana kepala biro hukum mengatakan kepada Jungyong dan bilang untuk menghentikan kasus Hyunwoo karena kepala biro hukum khawatir jika biro hukumnya berselisih salah paham dengan jaksa yang katanya terkenal itu. Di sana Jungyong dan Changwon saling membantu dan mengatakan jika jaksa tersebut tidak becus dalam menangani kasus. Yongjae yang mendengar hal itu malah hanya tertawa dan mengatakan jika ia tahu jika Jungyong melakukan hal ini karena sedang membutuhkan pekerjaan dan malah menawarkan untuk bekerja sama di biro hukum yang nantinya akan didirikan. Jungyong yang mendengar hal itu menjawab jika ia tidak tertarik dan tidak bisa untuk mengkhianati kliennya. Setelah cukup lama mengobrol, pas akan pulang Yongjae memberikan sebuah isi surat, yaitu isi dari pengakuan Hyunwoo yang karena saat itu memang Hyunwoo belum sempat memberikan fakta dan kekejaman Seulgi dan rekan lainnya kepada Jungyong. Sehingga Jungyong yang merasa dirinya dibohongi oleh Hyunwoo di perjalanan itu, ia langsung menelpon dan bilang mengapa Hyunwoo malah menulis pengakuan kalau memang dirinya tidak melakukan pembunuhan tersebut. Lalu Hyunwoo mengatakan jika ia terpaksa melakukan hal itu karena dirinya tidak mau terus-menerus disiksa. Di dalam rumah sakit, ia menyarankan kepada Jungyong untuk menghentikan kasus tersebut, tetapi sesaat mengobrol tak disangkanya Hyunwoo datang dan mendengar jika dirinya begitu merasa bersalah dan bersalah. Kemudian cerita pun kembali setelah keluar dari rumah sakit dan mulai membahak di penjara itu, ada seorang pria menjelaskan kepada Jungyong jika ingin hukumannya dikurangi yang tadinya 15 tahun akan menjadi 10 tahun, tetapi ia mau mengakui semua perbuatannya. Ibu Hyunwoo yang mendengar hal itu menangis dan mengatakan kepada sang anak untuk jangan melakukan itu karena sang ibu tahu jika anaknya tidak melakukan hal sebodoh itu. Lalu scene yang di masa sekarang, di sana Hyunwoo dibangunkan oleh seseorang yang memberikan sebuah alamat, yaitu Sojung yang dulunya pernah ia tolong. Setelah tahu tempat bekerjanya Sojung di sana, ia datang dan mengatakan jika ia ingin Sojung menjadi saksi nantinya di pengadilan. Namun Sojung yang mendengar perkataan itu seakan ragu dan mengatakan jika ia tidak bisa.
Namun ketika Hyunwoo akan pulang, Sojung kembali dan mengatakan bahwa setelah 3 tahun Hyunwoo di dalam penjara ada kejadian di sekitar di daerah Kunsan yang berkaitan dengan Hyunwoo. Sesampainya di daerah Kunsan, di sana Hyunwoo bertemu dengan seorang kapolsek yang mengatakan jika setelah 3 tahun kejadian pembunuhan itu ia menerima telepon dari seseorang yang mengatakan jika dirinya mengetahui siapa pembunuh supir taksi yang sebenarnya. Setelah mendengar yang dikatakan bapak tadi, Hyunwoo langsung bergegas mendatangi tempat si pembunuh yang sebenarnya. Sementara Jungyong dan Changwon yang sedang membicarakan jika ia akan mendirikan sebuah biro hukumnya dan akan mengajak Jungyong untuk nanti bekerja dengannya. Tak lama kemudian Hyunwoo menelpon Jungyong. Di situ Changwon mengatakan kepada Jungyong untuk jangan mengangkat telepon tersebut, namun Jungyong yang ingin sekali mengangkat dan mengatakan kepada Changwon ia akan mengangkatnya karena hanya ingin memberikan alasan saja. Tetapi setelah teleponnya Jungyong angkat, ia terkejut jika Hyunwoo telah berhasil menemukan pembunuh yang sebenarnya yang sedang melayani pembeli mobil. 얼굴 많이 좋아지셨다. Karena tahu kalau tuh orang adalah pernah menjadi tuduhan pembunuhan supir taksi, ia pun kabur dan untungnya ada pengacara Jungyong yang berhasil mencegahnya. Di sana Hyunwoo yang sangat-sangat kesal dan terus-menerus menghajar tubuh beluk si pembunuh sampai akhirnya si pelaku menyerah dan mau menjelaskan kejadian saat pembunuhan malam itu. Jadi seperti ini diceritakan, pada malam itu pria tersebut begitu tega menghabisi seorang supir taksi hanya karena uang. Ya, hanya karena uang, tetapi bukan untuk hal biasa seperti untuk makan atau kebutuhan lainnya yang pastinya untuk mabuk. Sehingga pada malam itu ia membunuh dalam keadaan mabuk, yang saat itu juga temannya menyuruh untuk membuang pisaunya saja karena takut polisi bisa menemukan bukti dalam kasus tersebut. Setelah 3 tahun berlalu, teman yang membuang pisau tersebut merasa dirinya sangat bersalah karena dalam pikiran setiap tidurnya selalu terganggu dengan pisau itu dan memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Sehingga hal tersebut membuat Jaksa Yongjae menugaskan untuk bertindak lebih cepat karena jika masalah ini bocor ke semua publik, maka reputasi sebagai jaksa terkenal akan hancur sehancur-hancurnya. Kemudian Chulgi menginterogasi si pembunuh asli dengan temannya itu dan memaksa temannya untuk mengikuti skenario sesuai yang diatur oleh si bebleduk tersebut, yang mana dengan mengakui jika ia adalah pembunuh yang sebenarnya karena alasan ia membunuh karena saat itu dalam keadaan mabuk lem. Dan yang lebih konyolnya adalah ketika mereka berdua harus berpura-pura menjadi pasien rumah sakit jiwa untuk menutupi kebohongan mereka. Dan jika berita semua ini hilang atau sudah mereda, maka semua publik yakin jika Hyunwoo adalah pembunuh yang sebenarnya. Di keesokan harinya di kantor, Changwon heran mengapa Jungyong yang sedang melakukan siaran langsung, lalu ia akan menjelaskan secara langsung ke semua publik dan meminta ke seluruh masyarakat untuk meminta sekiranya ada seseorang yang untuk menjadi saksi. Sehingga melihat hal itu seakan hati Changwon sangat-sangat tidak suka apa yang dilakukan Jungyong saat ini. Setelah melakukan siaran langsung, seorang bapak-bapak supir truk mengaku jika pada malam itu ia masih ingat jika ia melihat kejadian malam itu dan bersedia untuk menjadi saksi. Setelah menjelaskan, namun tiba-tiba segerombolan rekan Chulgi datang dan tanpa alasan yang jelas mereka semua membawa bapak supir truk yang akan menjadi saksi. Sehingga Jungyong yang tidak rela bapak itu yang bakal menjadi saksi bakal dibawa, ia mencoba menghentikan dan justru malah dibawa juga. Dan ternyata yang telah membicarakan saksi tersebut ialah rekan Jungyong sendiri yang sudah tergiur dengan uang untuk membangun biro hukumnya. Setelah dibebaskan, Jungyong di sana langsung memeriksa ke ruangan Changwon dan menemukan sebuah berkas, yaitu berkas dari Jaksa Yongjae. Dan kini ia tahu jika temannya yang sangat dibanggakan baik itu ternyata telah bekerja sama dengan Jaksa Yongjae. Di situ Changwon menjelaskan jika ia akan membantu hutang Jungyong, tetapi dengan syarat Jungyong tidak akan melakukan sidang ulang. Sementara di rumah ibu Hyunwoo yang sudah merasa tidak ada harapan dengan anaknya itu, ia mengusir Hyunwoo dan mengatakan jika ada dirinya hidupnya begitu merasa tidak tenang. Jungyong yang merasa kecewa dengan temannya, ia nampak begitu sedih dan merasa bersalah ketika ia mengeluarkan uang yang diberi Hyunwoo. Sementara di kantor di sana, Changwon yang sedang mempresentasikan hasil keberhasilannya dengan mempunyai biro hukum baru. Di sana Jungyong yang secara tiba-tiba dengan keadaan emosi dan meluapkan perasaannya dan mengatakan jika Jungyong akan memenjarakan Changwon karena telah membocorkan identitas saksi kepada Jaksa Yongjae demi mendapatkan sebuah uang.
Dengan mendatangi Ibu Hyunwoo di sana, Jongyong meminta maaf atas kejadian beberapa waktu yang lalu, tetapi beliau mengatakan dan memberitahu jika Jongyong tidak seharusnya meminta maaf karena justru dirinya merasa begitu kesal yang terus berharap seperti ini. Yang mana beliau memberitahu kepada Jongyong jika dirinya telah mengusir Hyunwoo yang saat ini entah di mana keberadaannya. Sementara Hyunwoo yang berencana untuk membunuh persetan Chulgi hingga sampai di tempat itu, ia pernah diinterogasi. Ia juga melihat seorang pemuda yang akan menjadi korban paksaan selanjutnya, hingga ia pun mulai melakukan aksinya untuk melakukan pembalasan apa yang dulu pernah mereka lakukan kepadanya. Di waktu bersamaan, Jongyong yang datang dan tahu kalau Hyunwoo akan ke tempat tersebut, yang dimana ketika Hyunwoo akan membunuh si bebeleduk Chulgi, Jongyong datang dan langsung menghentikannya dengan menenangkan Hyunwoo dengan mengatakan jika melakukan hal itu justru akan mempersulit dan lebih baik menyelesaikannya secara hukum. Tetapi dengan perasaan yang sangat kesal, Hyunwoo mengatakan apakah Jongyong bisa mengadili itu orang untuk memenjarakannya. Jongyong yang mendengar ucapan itu, ia mengatakan kembali jika sebenarnya dirinya bukanlah seorang pengacara benar-benar dari biro hukum. Ia melakukan pekerjaan ini hanya untuk bisa menghasilkan uang dari kasusnya, karena ia juga melakukan kebohongan ini hanya untuk melunasi hutangnya saja. Sehingga Jongyong mengatakan jika pengen bunuh tuh orang maka lebih baik bunuh saja dirinya, tetapi Hyunwoo tidak berani melakukannya karena Hyunwoo bukanlah seorang pembunuh, dan Jongyong meminta sekali lagi untuk membuktikan ke pengadilan dan seluruh dunia bahwa Hyunwoo bukanlah pembunuhnya. Setelah itu, alhamdulillahnya permintaan sidang ulang pun telah didapatkannya. Di situ Hyunwoo bertanya apakah kita akan berhasil nantinya. Dengan wajah yang meyakinkan dan tak disangka, Sojung datang dan siap untuk menjadi saksi, hingga akhirnya sidang pun dibuka dengan bukti yang pertama dan meminta maaf kepada Hyunwoo karena telah difitnah dan dipenjara selama 10 tahun. Dari film ini kabarnya Hyunwoo yang asli telah dibebaskan dari tuduhan pada tanggal 17 November 2016, dan kini polisi Chulgi akhirnya diadili dan dipenjara, sedangkan Changwon dan jaksa Yoonjae tidak diketahui kabarnya, sehingga kebenaran dari kasus ini kemudian baru terkuak pada tahun 2015 dengan disetujui sidang ulang. Saya pemuda yang bersembunyi di balik topeng IC Film mengakhiri ini semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.